Halo, terima kasih kepada kakak semuanya yang ada di Bintang Mulia Homeschooling Channel. Terima kasih sudah berkenan untuk membacakan cerita saya. Saya adalah Budi. Saat ini saya sudah bekerja. Pertama kali mendengarkan podcast dari Bintang Mulia Homeschooling yang versi cerita era-era di sekolah. Seru sih sebenarnya. Itu yang terlintas di benak saya. Terus kemudian saya mencoba untuk ikut kirim tulisan yang moga-moga nanti bisa diceritakan dan juga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Oke, jadi saat ini saya sudah bukan anak sekolahan lagi Kak sebetulnya ya. Saya pengen cerita aja karena saya yakin hal-hal yang saya alami ini di dunia pendidikan kita itu masih sering terjadi dan juga ada teman-teman lain yang masih sekolah itu juga ngalamin hal-hal seperti ini. Cerita saya ini adalah tentang bullying atau perundungan. Tetapi kalau teman-teman yang lain mungkin mendapatkan bulian dari sesama kawannya, saya justru malah mendapatkan bulian itu dari guru saya sendiri. Saya ingatkan lagi, sebenarnya saya bukan anak sekolah, saya sudah bekerja. Saya sudah lulus kuliah itu sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi bisa dihitung ya usia saya berapa. Cuman bullying ini itu ada dua hal yang membekas di ingatan saya. Sebetulnya banyak, tapi dalam cerita ini yang ingin saya ceritakan adalah dua peristiwa yang mana yang satunya adalah terjadi di kelas 2 SM. Oh, mohon maaf, saya salah baca. Satu terjadi di kelas 2 SD dan yang kedua adalah terjadi ketika saya kuliah di semester 3 pada waktu itu. Yang pertama dulu ya Kak. Cerita yang pertama itu adalah pada saat saya naik ke kelas 2, materi pelajaran pada waktu itu dulu belum ada semester istilahnya. Dulu masih catur wulan. Jadi buat para pendengar semuanya yang usianya masih belia-belia, mohon maaf ya, usia di sini semoga tidak menjadi hambatan. Kalau dulu di awal sekolah saya masih kedapatan namanya adalah catur wulan. Jadi ada catur wulan 1, catur wulan 2, dan catur wulan 3. Setiap catur wulan itu selama 3 sampai 4 bulan. Kalau sekarang kan 1 semester, 2 semester ya. 6 bulan, 6 bulan. Ketemunya sama kok 12 bulan. Hanya pembagiannya. Oke Kak, lanjut. Dulu ketika saya kelas 2 SD, materi saat itu adalah sudah mulai beranjak ke perkalian yang matematika ini. Sudah mulai perkalian. Nah, sayangnya kemampuan matematis saya itu lemah. Makanya tadi walaupun saya sudah tidak sekolah, tapi saya yakin hal-hal seperti ini itu ada juga yang masih mengalami. Karena saya meyakini kemampuan anak-anak itu dia beda-beda. Nah, kebetulan saya ini adalah minusnya ada di kemampuan matematis. Setiap ada angka, setiap ada sebuah soal yang dia itu pokoknya kemasannya adalah matematika, otak saya itu seakan langsung berhenti berpikir. Saya sudah nggak bisa lagi langsung menemukan alurnya ini, jawabannya ini, sekian itu sudah nggak bisa. Saya kurang tahu, cuman kemudian beberapa tingkat berikutnya ketika saya SMA, kemudian saya kuliah, ternyata memang tes IQ, tes bakat minat saya ternyata saya memang bukan anak yang matematik. IQ saya di bagian matematik ternyata memang rendah. Saya menonjolnya di bagian yang lain. Cuman pada saat itu, karakter pendidikan kita di Indonesia adalah semuanya sudah satu paket secara kurikulum dan semuanya itu harus dipelajari. Nah, saya tahu perkalian, pembagian ini adalah hal basic yang memang harus diketahui dan juga harus dipahami karena kehidupan sehari-hari kita juga nggak bakal lepas nih dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
Namun salahnya adalah ketika saya pertama kali mengenal perkalian, jadi pada waktu itu saya duduknya ada di bangku belakang, Kak. Dua dari belakang tempatnya. Nah, guru SD saya itu untuk melatih kemampuan perkalian, dia apa nih di oh, dia mencongak. Bener ya, mencongak ya? Ini tulisannya mencongak ya. Dia mencongak. Jadi ditanyain satu persatu, dikasih soal perkalian urut dari bangku terdepan. Bangku terdepan selesai, geser, 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 sampai akhirnya giliran saya nih tiba. Pada waktu itu saya kurang ingat persis gitu, berapa angka yang dipertanyakan untuk perkalian yang harus saya kerjakan. Cuman secara lisan beliau menanyakan eh, misal berapa kali berapa gitu misal ya. Misal 9 kali 8 gitu misal. Ternyata saya gagal menjawab itu. Karena tadi teman-teman sudah saya ceritakan sebetulnya ternyata bidang saya tidak ada di matematika. Ternyata karena saya jawabnya lama, saya mendapatkan bulian secara verbal. Beliau bilang seperti ini, ayo, saya nanya ini sudah dari tadi. Kamu belum jawab-jawab. Ibaratnya, kalau saya itu ini mau keluar rumah, mau tamasya, saya itu sudah sampai di Taman X, saya menyebutnya gitu ya, tanpa harus menyebutkan lokasi. Taman X itu adalah taman yang ada di kota kami gitu. Tapi kamu itu belum juga bangun, belum ngeluarin sepeda, belum mandi. Telat kamu itu. Teman-teman dengar kayak gitu Kak, langsung ketawa semuanya satu kelas. Guru itu ngasih kesempatan saya 2 kali. Saya ulangi lagi pertanyaannya. 9 kali 8, berapa? Hitung. Gagal lagi, Kak. Karena otak saya itu kalau sudah matematika itu blank. Sekecil apapun, sesimpel apapun itu otak saya langsung ruwet gitu loh kayaknya. Jadi lagi-lagi saya nggak bisa jawab. Akhirnya beliau meninggalkan saya, tapi dengan sebuah kata yang emang menurut saya nggak enak. Sudah, tinggalin aja. Orang kayak gini tuh bodoh. Gitu, Kak. Itu cerita pertama. Cerita kedua itu ketika saya semester 3, saya sebetulnya kuliah ambil jurusan ekonomi. Mungkin ini saya juga agak salah sih, tapi ya lagi-lagi ketika saya sudah lulus ini saya berkaca lagi sebetulnya pola yang saya lakukan ini sebetulnya banyak dilakukan oleh adik-adik pelajar kita. Saya milih jurusan kuliah itu bukan karena bakat, bukan karena minat, cuman hanya karena waktu itu saya IPS. IPS ya biasanya kalau enggak eh, FE ya, ekonomi, manajemen, apalah pokoknya ya IPS itu ya ke FE. Akhirnya saya daftar lah itu kuliah, terima FE. Cuman kan mata kuliah ekonomi itu tetap nanti kita bakal ketemu namanya ada matematika ekonomi, mungkin terus ada statistik, ekonometri. Pokoknya nggak semuanya ekonomi yang sifatnya teori dan bisa dinalar itu nanti kita habiskan selama S1. Ada beberapa semester nanti juga bakal ketemu tuh yang hitung-hitungan. Nah, sialnya semester 3 nih. Ada pelajaran pelajaran apa nih sebentar? Matematika ekonomi. Nah, semuanya dapat soal, ngerjain semuanya. Pas giliran waktu ngerjain habis, akhirnya dosen saya ini bilang, ayo saya butuh salah satu untuk ngerjain di depan gitu. Tapi dengan catatan beliau itu punya kesukaan kalau ngerjain itu nggak boleh bawa buku. Jadi kita nggak boleh lihat hasil kerjaan kita pas di bangku tempat duduk gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi di depan itu cuma ada tulisan soal, kemudian bukunya kita taruh gitu. Nah, hal unik, hal termegis yang sering
dirasain oleh orang-orang yang dihitung untuk dihitung untuk duduk, kemudian diminta untuk maju. Ternyata sebelum dipilih salah satu mahasiswa untuk maju, saya tuh dalam hati seakan, duh, gue nih, bakal yang ditunjuk. Nah, sebelum ada penunjukan itu kayak saya tuh sudah yakin bahwa saya nih yang bakalan maju gitu. Ternyata bener semuanya. Diurutin, terus ya nomor induk sekian gitu. Akhirnya teman-teman lega, saya kayak yang kemeringet gitu kan. Keringetan semuanya, akhirnya saya maju. Buku saya taruh. Di papan tulis saya cuman nulis sama dengan waktu itu. Iya benar soalnya, karena beliau sudah nulis soalnya, dan waktu itu tinggal pengerjaannya. Pengerjaan biasanya dimulai dari sama dengan kan, tanda sama dengan. 3 menit berlalu kak, beliau asik ngutak-atik laptopnya. Jadi mungkin ada file atau dokumen yang harus diselesaikan, beliau ngajar itu sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya. Mungkin 3 menit harusnya hitungan waktu soal itu selesai. Akhirnya beliau mengalihkan pandangan dari laptopnya menuju ke papan tulis. Tapi yang didapatkan beliau adalah saya yang hanya berdiri mematung, melihat soal, pegang spidol, dan sudah tanpa ada tulisan apa-apa lagi di sana. Kecuali tadi, sama dengan. Karena merasa ada hal yang aneh, beliau menghampiri saya, kemudian beliau bertanya, kenapa mas? Spidolnya macet. Beliau tanya gitu. Teman-teman tahu ya, karena saya nggak bisa ngerjain, akhirnya ada gemuruh tawa kecil gitu ketika beliau selesai mengatakan itu. Nah, saya waktu itu nggak bisa jawab apa-apa karena saya sudah keringet dingin waktu itu, karena ya ini sebetulnya soal yang gampang, tapi karena tadi saya mengatakan kemampuan matematis saya itu minus gitu, soal sesederhana apapun buat saya itu susah. Beliau karena mungkin levelnya sudah mahasiswa, sudah tanpa ada lagi paksaan, bukan kayak kita zaman sekolah SD, SMP, SMA dipaksa harus bisa ngerjain, terus kemudian di strap di depan. Enggak, waktu itu enggak. Jadi cuman ditanyain seperti itu, terus kemudian beliau menjawabnya gini, oh beliau bertanyanya seperti ini, ada yang salah mas? Gitu. Spidolnya mati gitu. Terus kemudian, enggak pak, saya bilang gitu. Beliau paham saya nggak bisa ngerjain, kemudian beliau cuma nanya gini, kamu mahasiswa dari asal daerah mana? Gitu. Kemudian saya jawab dari daerah N, Pak. Nggak perlu saya sebut komplit ya, Kak. Saya nggak enak nanti. Jangan-jangan nanti saya jadi duta matematika kota N gitu. Kan nggak lucu ya. Waktu itu saya jawab dari kota N, Pak. Nah, sontak beliau langsung nanya ke teman-teman kelas. Dalam satu kelas ini, siapa yang berasal dari kota N? Waktu itu ada 6 teman saya angkat tangan. Setelah itu kemudian beliau bilang gini, ayo kamu kerjain yang bener, jangan sampai kamu malu-maluin kota N. Ini ada temenmu nih di kelas ini sama-sama dari kota N. Jangan sampai ternyata kamu itu mengibaratkan di kotamu soal kayak gini, rumus kayak gini tuh nggak pernah diajarin di sekolahmu dulu. Aduh, saya merasa jadi kayak semacam duta gagal matematika atau kak. Saya malu banget gitu. Beliau nggak ngomong apa-apa lagi. Setelah saya memang dilihat tanpa ada tulisan apapun lagi, saya diminta untuk duduk. Beliau bilangnya, Mas ini soal yang mudah. Saya harap nanti kamu harus paham pola rumusnya dan juga bisa mengerjakan.
Jangan buat malu kota N. Dar. Di situ Kak yang buat saya tuh malu, bener-bener malu. eh Sebetulnya sampai saat ini saya kerja, saya nggak pakai sih rumus itu. Saya kerja juga sama-sama di bidang ekonomi sebetulnya. Cuman saya nggak pakai rumus itu, saya nggak pakai soal-soal pertanyaan itu, mata kuliah yang tadi itu saya kerjain juga. Saya nggak kerjain di kehidupan sehari-hari pekerjaan saya ini. Cuman dari pengalaman saya adalah tipe orang yang memang tidak bisa matematika dan saya sering bermasalah dengan pengerjaan soal seperti itu. Cerita yang tadi saya gambarkan itu paling hanya sedikit cerita. Hanya dua cerita lah di segmen saya SD dan juga kuliah. SMP saya juga punya pengalaman banyak di tiap tingkatnya, kelas 1, 2, 3. SMA juga sama, Kak. Cuman yang ingin saya ceritakan di sini adalah kapan ya pendidikan kita itu paham bahwa setiap anak itu sebetulnya spesial. Setiap anak itu unik. Kita nggak harus kok bisa memahami semuanya, paham semuanya. Saya sukanya itu sama kalimat yang kayak gini, Kak. Mohon maaf nih buat para guru-guru saya atau guru-guru yang mendengarkan ini. Tapi moga-moga aja ini logika saya juga masuk ke Bapak Ibu semuanya. Kalau guru saja itu mereka mengajarkan hanya satu mata pelajaran, hanya bidangnya mereka saja, tapi kenapa kita para siswa itu diminta untuk paham semua mata pelajaran? Kalau guru matematika, saya tanya tentang materi biologi, belum tahu beliau, oh mohon maaf saya salah baca, belum tentu beliau itu tahu. Mungkin secara abstraknya paham iya, tapi kalau detail enggak juga kan. Nah, hal-hal yang seperti ini moga-moga nanti di pendidikan saya itu terjadi tapi nggak terulang. Saya kepengen sebetulnya konsep-konsep pendidikan itu yang dia membebaskan cara anak berpikir. Bener-bener anak itu berkreasi. Anak saya sebenarnya sekarang sudah satu gitu ya. Ini mau 9 bulan Kak. Tuh kan ketahuan usianya saya sudah tua. Tapi ya tadi itu saya kepengen menceritakan hal ini. Moga-moga anak saya tuh nggak kejadian hal yang serupa. Moga-moga nanti ketika anak saya itu sudah saatnya untuk sekolah, sistem pendidikan kita itu sudah berubah. Bukan lagi berorientasi pada akademik, semua harus bisa, nilai, tetapi juga lebih kepada pengembangan bakat dan minat. Lebih kepada anak ini tuh jagonya di bidang apa, dikembangin deh itu. Karena saya yakin biasanya apa yang dia sudah sukai pasti nanti akan jadi hal yang mungkin akan mendatangkan uang buat dirinya. Dan sekali lagi mungkin itu nggak butuh rumus kalau dia yang nggak suka matematika. Mungkin nanti dia nggak butuh rumus buat nanti dia yang berkembang di bidang seni, dance, kaligrafi, lukis, dan lain sebagainya. Itu Kak cerita saya. Moga-moga siapapun yang mendengarkan ini, saya kepengen teman-teman semuanya, entah itu yang masih sekolah, orang tua, guru, coba kalian berkomentar tentang hal yang saya alami ini. Bohong kalau kalian itu nggak pernah ngalamin yang seperti yang saya alami. Bohong kalau anak-anak kalian itu sebetulnya tertekan dengan beberapa model pengajaran, dengan beberapa mata pelajaran yang mungkin dia nggak suka. Tapi dia terpaksa harus ngelakuin itu semuanya, ngejalanin itu setiap harinya, sampai dia lulus. Cuman supaya dia tidak kena rapor merah. Cuman dia supaya bisa membanggakan orang tua. Gitu. Gitu Kak, terima kasih. Semoga cerita-cerita kayak gini nanti lebih banyak yang ngirim karena saya yakin pendidikan kita itu penuh akan cerita. Bukan cuma cerita-cerita suksesnya doang, kita ganti kurikulum, anak-anak kita juara olimpiade ini itu, tapi juga cerita-cerita yang memang membekas sampai mereka dewasa. Terima kasih.